Tapi percayalah, suaramu penting. Mungkin orang-orang tidak akan langsung mendengarnya. Mungkin ada banyak yang menyebutmu dengan berbagai label. Tapi percayalah, ada kekuatan yang lahir dari keberanianmu itu. Dan keberanian itu, meskipun kecil, akan membentuk sesuatu yang besar seiring waktu. Kamu akan melihatnya nanti, di saat-saat yang tenang, ketika kamu tak lagi mengingat mereka yang menghakimi, ketika kamu tidak lagi peduli pada dunia yang sibuk berputar, kamu akan melihat betapa jauh kamu telah pergi. Aku ingin kamu tahu satu hal yang sangat penting. Keberanian bukan berarti kamu harus berjuang sendirian. Terkadang, kekuatan datang dari menerima dukungan dan membiarkan orang lain berjalan bersamamu. Tak perlu takut untuk meminta bantuan atau untuk beristirahat. Tidak ada yang salah dengan itu. Kedepannya, kamu akan menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang tidak pernah kamu duga. Kebahagiaan itu bukan dari popularitas, bukan dari sorotan kamera. Kebahagiaan sejati datang dari melayani orang lain, dari memberi tanpa mengharapkan balasan, dari melihat senyum di wajah anak-anak yang kamu ajar. Jangan khawatir tentang masa depan, sebab masa depan itu bukan hanya milik mereka yang sempurna, tapi milik mereka yang terus belajar, yang terus berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terkadang kamu akan merasa lelah, terkadang kamu akan meragukan langkahmu, tapi itu normal. Semua orang merasakannya, bahkan mereka yang terlihat sangat sukses sekalipun. Yang penting adalah kamu tidak menyerah. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti mencintai dirimu sendiri. Kamu adalah seorang pejuang. Aura, mungkin dunia tidak selalu melihatnya, tapi aku tahu dan kamu juga tahu. Kekuatanmu berasal dari hatimu yang tidak pernah menyerah. Kamu punya perjalanan panjang yang penuh warna. Lanjutkan perjalananmu dan percayalah pada langkahmu, meski terkadang ragu. Dari aura yang kini sudah lebih kuat, dari hatimu yang tak lagi gentar. Akhir cerita. Aura cinta hari-hari berlalu dengan tenang. Aura cinta kini telah menemukan kedamaian dalam hidupnya. Tidak ada lagi sorotan lampu besar atau mikrofon yang mengarah padanya. Dia telah menyadari bahwa tidak perlu menjadi pusat perhatian untuk merasa berarti. Keberanian yang dulu ia tunjukkan di hadapan Deddy Mulyadi, kini telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih matang, lebih paham tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dia tidak lagi merasa perlu membuktikan siapa dirinya kepada dunia, karena dia tahu, keberanian sejati adalah berjuang untuk diri sendiri, tanpa perlu dipandang orang lain. Kini, aura cinta telah menemukan kedamaian dalam hal-hal kecil menggayar anak-anak, membantu keluarga, dan merasakan kebahagiaan yang tulus dari aktivitas sehari-hari. 5 tahun kemudian, menemukan makna dalam keheningan. Aku sudah tidak mengingat lagi bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian. Sudah 5 tahun berlalu, dan setiap kali aku melihat wajahku di layar kaca, aku merasa itu adalah sosok orang lain, bukan aku yang kini duduk di ruang belajar kecil menggayar anak-anak di kampung, mendengarkan tawa mereka yang lucu, atau melihat tenggen-tenggen kecil mereka mengangkat pena penuh harapan. Tapi kadang-kadang, hidup ini mengingatkanmu tentang siapa kamu dulu. Pagi itu, seperti biasa, aku berdiri di depan kelas, menghadap anak-anak yang duduk rapi. Ada sekitar 20 anak, semuanya dengan wajah polos dan penuh semangat. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, hingga polisi. Mereka selalu bertanya tentang dunia luar, tentang bagaimana rasanya menjadi orang yang dikenal banyak orang. Aku tersenyum. Aku menjawab mereka dengan hati-hati, tidak ingin terlalu banyak bicara soal masa laluku yang pernah aku tinggalkan begitu saja. Banyak hal yang harus kamu pelajari sebelum itu, kataku sambil menghapus papan tulis. Tapi yang lebih penting adalah belajar untuk menjadi baik, menjadi orang yang peduli, bukan orang yang hanya ingin dikenal. Saat itu, mataku menangkap seorang anak perempuan dengan rambut panjang yang sedang duduk di depan. Namanya Maya. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Dia adalah salah satu murid favoritku. Maya selalu bertanya tentang dunia luar, tentang mimpi-mimpi besar yang ingin dia capai. Dia ingin tahu, apakah suatu hari nanti dia bisa menjadi seperti Bu Aura yang sering disebut oleh teman-temannya di sekolah. Aku terdiam. Hatiku seperti terhimpit sesaat. Mereka masih melihatku sebagai seorang yang punya sesuatu untuk dicontohkan. Apakah aku masih punya sesuatu yang bisa mereka pelajari? Sebagai orang yang sudah merasa jauh dari sorotan, aku tiba-tiba merasa bertanggung jawab untuk memberi mereka contoh yang benar. Aku tahu, hidup ini tidak hanya tentang mengenang masa lalu, atau tentang apa yang pernah terjadi, tapi tentang apa yang bisa kamu berikan sekarang. Jika aku pernah berdiri dengan penuh kemarahan dulu, hari ini aku harus berdiri dengan lebih banyak ketenangan, lebih banyak kebijaksanaan. Siang itu, setelah kelas selesai, aku berjalan menyusuri jalan kecil yang membawa ke rumahku. Tangan kanan menggenggam secangkir kopi panas dari warung di ujung jalan, sementara kaki kiri melangkah perlahan, merenung. Setiap detik yang kulalui kini terasa lebih berarti. Tidak lagi tentang mengumpulkan perhatian, melainkan tentang menyentuh hati yang tak terlihat. Terkadang,
Aku merasa jauh lebih bebas sekarang daripada saat aku berdiri di depan Deddy Mulyadi, di bawah sorotan lampu. Aku tahu, aku tidak akan pernah kembali ke dunia hiburan yang dulu sempat kucoba. Aku tidak ingin menjadi bintang, tidak ingin kembali menjadi orang yang setiap harinya dihujani komentar, pujian, atau bahkan cacian. Aku ingin menjadi diriku yang lebih sederhana, yang bisa membuat perubahan lebih nyata, meski kecil, di sekitar orang-orang yang dekat denganku. Sore itu, aku menerima pesan singkat di ponselku. Ternyata, itu dari seorang jurnalis yang pernah mengikutiku 5 tahun lalu, saat aku pertama kali muncul di berita. Aura, tulisnya. Apakah kamu ingin berbicara tentang apa yang terjadi setelah itu? Kami ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu sekarang. Aku tersenyum dan membalas dengan singkat. Terima kasih, tapi saya lebih memilih hidup tenang sekarang. Yang penting, saya bahagia di sini, di tempat yang sederhana. Aku menatap ponselku sejenak, sebelum meletakkannya kembali ke meja. Rasanya seperti sebuah penutupan, sebuah pengingat bahwa aku telah memilih jalan ini dengan sadar, dan tak ada lagi yang perlu aku buktikan kepada dunia. Hari-hari berlalu seperti biasa. Terkadang ada momen-momen kecil yang mengingatkanku pada masa lalu. Tetapi itu semua kini hanya bagian dari perjalanan hidupku yang telah aku terima. Setiap tawa anak-anak di kelas, setiap senyum ibu-ibu yang datang untuk bertanya tentang anak mereka, setiap tetes hujan yang jatuh di atas rumahku, semua itu menjadi bagian dari kisah baru yang lebih damai. Aku tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang seberapa besar sorotan yang kamu dapatkan, tapi seberapa besar dampak yang kamu tinggalkan di hati orang-orang yang kamu cintai. 2 tahun setelah itu, aku menerima sebuah surat dari seorang murid yang sudah lulus dan kini kuliah di luar kota. Surat itu berisi cerita singkat tentang bagaimana ia selalu terinspirasi oleh kata-kata yang pernah aku ucapkan di kelas, tentang bagaimana aku mengajarkan mereka untuk tak takut mengejar impian, meski dengan keterbatasan. Saat membaca surat itu, aku menangis. Ternyata, kehadiranku di sini, di tempat yang sederhana ini, benar-benar berarti lebih banyak daripada yang pernah aku duga. Aku, Aura Cinta, bukan lagi sosok yang dikenal banyak orang, tapi aku adalah orang yang selalu berusaha menjadi lebih baik di setiap langkah yang kuambil. Dan itu, aku pikir, adalah tujuan yang paling nyata yang bisa aku capai. Tantangan baru. Langkah yang tak terduga 3 tahun setelah surat dari Maya. Hidupku berjalan lebih stabil. Aku merasa lebih damai, lebih terbuka dengan apa yang ada di sekitarku. Setiap hari aku mengajar dengan penuh cinta, dan aku mulai menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dari sekadar pekerjaan. Namun, seperti hidup pada umumnya, tak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya, dunia ini kembali mengingatkan kita bahwa perubahan selalu datang, kadang dalam bentuk yang tak terduga. Suatu hari, saat aku sedang berdiri di depan kelas, seorang pria tiba-tiba muncul di pintu sekolah. Pakaiannya rapi, mengenakan jas gelap dan dasi. Dia tampak seperti seorang pengusaha, atau mungkin politisi. Aku tidak mengenalnya. Dia berjalan ke arahku setelah memperkenalkan diri sebagai Bima Prasetyo, seorang direktur dari sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Dia ingin bertemu dengan aku. Maaf mengganggu Mbak Aura, katanya, sedikit canggung. Saya ingin mengajak Anda untuk bergabung dalam sebuah proyek pendidikan di luar kota. Proyek ini besar, dan kami percaya Anda bisa berkontribusi. Aku terdiam sejenak, mencoba memahami apa maksudnya. Apa yang Anda maksud dengan proyek itu? Bima menjelaskan bahwa lembaganya sedang berusaha membangun sebuah sekolah untuk anak-anak kurang mampu di daerah yang lebih terpencil. Mereka membutuhkan seorang guru yang bisa membawa pendekatan berbeda, seseorang yang dapat menginspirasi dan memberi motivasi, dan mereka berpikir bahwa aku orang yang tepat untuk itu. Proyek ini besar, Mbak. Kami akan membangun beberapa sekolah lagi di berbagai daerah. Kami ingin Anda menjadi bagian dari perubahan besar ini. Aku mendengar tawaran itu dengan seksama, tetapi ada perasaan yang muncul begitu saja di dalam diriku. Keraguan. Aku telah menetap di sini, di tempat yang sederhana, dengan rutinitasku yang sudah aku anggap sebagai rumah. Aku sudah merasa nyaman di dunia yang aku bangun sendiri, menggayar anak-anak yang selalu menyambutku dengan senyum dan rasa ingin tahu mereka. Aku sudah merasa memiliki tujuan yang jelas, dan rasanya perubahan besar ini akan mengubah segalanya. Terima kasih atas tawaran Anda, Pak Bima, kataku, mencoba terdengar sopan. Tapi saya sudah nyaman di sini. Saya merasa bahwa kontribusi saya di tempat ini sudah cukup. Namun, Bima tak menyerah begitu saja. Kami sangat membutuhkan seseorang yang bisa mengajar dengan hati, bukan sekadar untuk mengejar karier atau materi. Kami percaya Anda bisa memberi dampak lebih besar. Perasaan campur aduk itu kembali muncul dalam hatiku. Apa ini sebuah kesempatan besar yang seharusnya aku ambil? Setelah beberapa hari berpikir, aku memutuskan untuk mengambil waktu sejenak. Aku pergi ke tempat yang biasanya aku kunjungi ketika ingin berpikir lebih jernih, sebuah bukit kecil di luar kota,
tempat di mana aku bisa melihat hamparan sawah dan pegunungan di kejauhan. Tempat itu selalu memberi ketenangan. Di sana, aku duduk sejenak, merenung, apa yang harus aku lakukan? Aku tak bisa menepis perasaan bahwa ini adalah sebuah tantangan, sebuah kesempatan untuk membawa pengaruh lebih besar, untuk membantu lebih banyak anak-anak yang membutuhkan. Namun, di sisi lain, aku juga tidak ingin kehilangan kedamaian yang sudah aku bangun. Aku tahu satu hal pasti, perubahan itu sulit, tapi terkadang, kita harus melangkah ke dalam ketidakpastian untuk menemukan potensi terbaik yang ada dalam diri kita. Aku ingat kata-kata Maya dan juga anak-anak di kelas yang selalu menantikan pelajaran dariku. Setelah beberapa minggu, aku memutuskan untuk menerima tawaran itu. Aku memilih untuk mengikuti proyek pendidikan yang ditawarkan, meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanan hidupku di sini, di kota kecil yang penuh kenangan.